Di tengah malam yang sunyi, ketika sebagian besar dunia terlelap, sebuah bayangan tak terlihat bergerak melintasi langit. Bukan rudal, bukan pula jet tempur biasa. Itulah B-2 Spirit, bomber siluman legendaris Amerika Serikat dalam misi yang dikenal sebagai Midnight Hammer. Pesawat itu lepas landas dari Whiteman Air Force Base di Missouri, memulai perjalanan puluhan jam tanpa henti. Di ketinggian jelajahnya, dengan dukungan pengisian bahan bakar di udara, B-2 melintasi samudra dan ruang udara yang dipenuhi radar modern. Namun, berkat desain sayap terbang dan teknologi stealth yang dirancang untuk meminimalkan jejak radar, ia melaju nyaris tanpa terdeteksi, seperti bayangan yang menyatu dengan gelapnya malam. Sasarannya berada jauh di dalam wilayah Iran, fasilitas strategis yang dilindungi beton tebal, serta jaringan pertahanan udara berlapis. Untuk menghadapi target sekuat itu, B-2 membawa bom penghancur bunker. Senjata khusus yang mampu menembus tanah dan struktur keras sebelum meledak tepat di inti sasaran. Saat memasuki wilayah udara Iran, B-2 menembus sistem pertahanan yang terdiri dari Bavar 373, S-300PMU 2 buatan Rusia, hingga 3 RD Hordat dan Tala-Ash. Radar jarak jauh yang dirancang mendeteksi ancaman dari ratusan kilometer tidak menghasilkan peringatan apa-apa. Tidak ada rudal pencegat yang meluncur, tidak ada intersepsi. Pesawat itu masuk dengan senyap, menuntaskan misinya, lalu keluar kembali dari langit Iran tanpa terdeteksi maupun dihadang. Serangan terjadi dalam hitungan menit, cepat, presisi, dan mematikan. Tanpa sirene panjang, tanpa pertempuran udara terbuka, hanya ledakan terkontrol yang mengguncang target utama. Setelah muatan dilepaskan, B-2 segera berbalik arah, kembali menembus malam, menyelesaikan penerbangan hampir 40 jam non-stop, menjadikannya salah satu operasi jarak jauh paling kompleks dalam sejarah penerbangan militer modern. Keberhasilan misi seperti Midnight Hammer di Iran semakin menegaskan kembali reputasi B-2 Spirit sebagai salah satu aset paling strategis yang pernah dimiliki Amerika Serikat. Namun, di balik citra legendarisnya, perjalanan B-2 dimulai jauh sebelum ia terbang di langit konflik modern. Pengembangan B-2 berawal pada awal 1980-an. Tepatnya sekitar tahun 1980, satu ketika program rahasia Advanced Technology Bomber diluncurkan pada puncak Perang Dingin. Amerika Serikat menginginkan pesawat yang mampu menembus pertahanan udara Uni Soviet tanpa terdeteksi radar. Northrop Corporation, yang kemudian menjadi Northrop Grumman, memenangkan kontrak pengembangannya. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 1988, melakukan penerbangan perdana pada 1989 dan akhirnya resmi masuk Dinas Operasional Angkatan Udara AS pada tahun 1997. Awalnya, Amerika Serikat berencana memproduksi lebih dari 100 unit, namun runtuhnya Uni Soviet mengubah prioritas anggaran pertahanan. Pada akhirnya, hanya 21 unit yang pernah dibuat. Biaya total programnya membengkak hingga ratusan miliar dolar jika termasuk riset dan pengembangan, menjadikannya salah satu pesawat paling mahal dalam sejarah militer. Dari 21 unit tersebut, 2 hilang akibat kecelakaan, sehingga saat ini tersisa 19 unit aktif. Secara teknis, memproduksi kembali B-2 saat ini memang mungkin. Namun secara realistis, langkah itu hampir tidak masuk akal. Lini produksinya telah ditutup sejak akhir 1990-an. Infrastruktur manufaktur khusus, material komposit rahasia, hingga jaringan pemasoknya sudah lama dibubarkan. Menghidupkan kembali semuanya akan membutuhkan investasi besar yang bisa melampaui biaya pengembangan pesawat generasi baru. Selain itu, walaupun masih sangat canggih, fondasi teknologi B-2 berasal dari era 1980-an. Sistem komputer, arsitektur avionik awal, dan pendekatan desainnya tidak dibuat dengan konsep perang jaringan digital modern seperti sekarang. Modernisasi memang dilakukan selama bertahun-tahun, tetapi membangun ulang desain lama tetap kurang efisien dibanding merancang platform baru dari awal. Karena itu, Amerika Serikat memilih melangkah ke generasi berikutnya, yaitu B-21 Raider. Program B-21 secara resmi dimulai pada pertengahan 2010-an, dengan Northrop Grumman memenangkan kontrak pengembangannya pada tahun 2015 dalam program Long Range Strike Bomber. Sejak awal, B-21 dirancang menggunakan teknologi stealth generasi terbaru, material yang lebih canggih, serta arsitektur sistem terbuka yang memungkinkan pembaruan perangkat lunak
dan integrasi teknologi baru dilakukan lebih cepat dibandingkan pendahulunya. B-21 Raider pertama kali diperkenalkan ke publik pada Desember 2022 dan melakukan penerbangan perdananya pada November 2023. Saat ini, beberapa unit prototipe dan pesawat uji telah dibangun dan sedang menjalani tahap pengujian serta evaluasi sebelum masuk layanan operasional penuh. Angkatan Udara Amerika Serikat berencana mengakuisisi setidaknya 100 unit B-21 dalam beberapa dekade ke depan, menjadikannya tulang punggung baru kekuatan pengebom strategis AS. Dibandingkan pendahulunya, B-21 Raider memiliki ukuran yang lebih kecil daripada B-2 Spirit. Secara visual, B-21 tetap mengusung desain sayap terbang, namun dengan bentang sayap dan dimensi keseluruhan yang lebih ringkas. Ukuran yang lebih kecil ini bukan berarti kemampuannya berkurang, melainkan justru mencerminkan efisiensi desain modern, memaksimalkan stealth, mengurangi jejak radar, sekaligus menekan biaya operasional dan perawatan. Dalam hal persenjataan, B-2 dikenal mampu membawa hingga sekitar 18 hingga 20 ton muatan, termasuk bom konvensional presisi JDAM, bom nuklir gravitasi, hingga bom penghancur bunker terbesar milik Amerika Serikat, yaitu GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, seberat sekitar 13 ton yang dirancang untuk menembus fasilitas bawah tanah yang sangat dalam dan diperkuat beton tebal. Sementara itu, B-21 Raider dirancang untuk membawa berbagai jenis bom konvensional dan nuklir generasi terbaru dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Meski kapasitas muatannya diperkirakan sedikit lebih kecil dibandingkan B-2, karena ukurannya yang lebih kompak, B-21 tetap dirancang kompatibel dengan bom presisi modern, serta kemungkinan membawa varian terbaru, bom bunker buster, termasuk peningkatan dari keluarga MOP di masa depan. Dengan kata lain, jika B-2 mengandalkan kapasitas muatan besar untuk menghantam target paling keras, maka B-21 menggabungkan stealth yang lebih halus, efisiensi, dan teknologi generasi baru untuk memastikan daya hancur tetap maksimal dalam paket yang lebih ringkas dan modern. Jika dibandingkan dengan bomber siluman terbaru Cina, yaitu Xianha-20, ukuran B-21 Raider diperkirakan masih berada dalam kategori yang relatif sekelas. Namun, dengan pendekatan desain yang berbeda, B-21 dirancang lebih ringkas dibandingkan B-2 dengan fokus pada efisiensi stealth dan biaya operasional. Sementara itu, H-20 yang hingga kini belum sepenuhnya dipublikasikan spesifikasinya, diperkirakan memiliki dimensi lebih besar untuk mengakomodasi jangkauan antar benua dan kapasitas muatan strategis yang signifikan. Sejumlah analis memperkirakan H-20 akan memiliki bentang sayap mendekati atau bahkan melebihi B-21 karena Cina menargetkan kemampuan serangan jarak jauh hingga Guam dan wilayah Pasifik Barat. Namun karena detail resmi H-20 masih sangat terbatas, perbandingan ukuran yang pasti belum dapat dikonfirmasi. Yang jelas, keduanya sama-sama mengusung desain sayap terbang untuk memaksimalkan karakteristik siluman, tetapi B-21 lebih menekankan modularitas dan efisiensi generasi baru, sedangkan H-20 diperkirakan berorientasi pada daya jelajah dan muatan strategis jarak jauh. Desain Xianha-20 yang terlihat mirip dengan B-21, Raider maupun B-2 bukanlah kebetulan semata, melainkan konsekuensi dari hukum fisika dan prinsip dasar teknologi stealth. Konfigurasi sayap terbang atau flying wing secara aerodinamis dan elektromagnetik memang menjadi bentuk paling efisien untuk meminimalkan pantulan radar. Dengan menghilangkan ekor vertikal dan sudut-sudut tajam, pesawat dapat mengurangi radar cross-section secara signifikan, membuatnya jauh lebih sulit dideteksi oleh sistem pertahanan udara modern. Dalam dunia rekayasa militer, ketika sebuah desain terbukti optimal untuk misi tertentu, negara lain cenderung mengadopsi pendekatan serupa. Konsep sayap terbang sendiri sebenarnya sudah ada sejak era 1940-an dan terus dikembangkan dalam berbagai proyek eksperimental sebelum akhirnya disempurnakan dalam bomber stealth modern. Karena tujuan strategis Cina serupa, yaitu menciptakan bomber jarak jauh yang mampu menembus pertahanan udara canggih, maka solusi desain yang dipilih pun secara alami akan mendekati bentuk yang sama. Meskipun secara visual, Xianha-20 dan B-21 Raider tampak memiliki bentuk yang serupa, tingkat kecanggihan teknologi di balik keduanya kemungkinan berada pada level yang berbeda.
Amerika Serikat telah mengembangkan teknologi siluman sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an. Dimulai dari proyek rahasia yang melahirkan F-117, kemudian disempurnakan pada B-2, dan kini berevolusi lebih jauh pada B-21. Artinya, ada lebih dari 4 dekade pengalaman dalam memahami bagaimana gelombang radar berinteraksi dengan bentuk pesawat, bagaimana menyempurnakan material penyerap radar generasi terbaru, serta bagaimana merancang struktur internal agar tidak memantulkan sinyal secara signifikan. Keunggulan ini tidak hanya terletak pada bentuk luar, tetapi pada detail yang tidak terlihat, seperti komposisi material komposit, teknik perakitan presisi tinggi, pengelolaan panas mesin untuk menekan jejak inframerah, hingga integrasi sistem elektronik yang dirancang khusus agar tidak mengganggu profil siluman pesawat. Sebaliknya, Cina relatif lebih baru dalam pengembangan bomber stealth strategis. Walaupun kemajuan industrinya sangat cepat dan modern, membangun ekosistem pengalaman operasional, uji tempur, serta penyempurnaan berulang biasanya membutuhkan waktu panjang. Dalam teknologi stealth, pengalaman seringkali menjadi faktor pembeda utama. Dari sisi mesin, B-21 Raider diperkirakan menggunakan mesin turbofan generasi terbaru yang dikembangkan dari platform mesin militer Amerika yang sudah terbukti dengan efisiensi bahan bakar tinggi serta manajemen panas yang lebih baik. Sistem propulsi ini tidak hanya mendukung daya dorong yang kuat dan jangkauan antar benua, tetapi juga dirancang untuk meminimalkan jejak panas yang bisa dideteksi sensor inframerah. Sementara itu, spesifikasi mesin H-20 belum dipublikasikan secara rinci. Namun, banyak analis memperkirakan Cina masih mengejar ketertinggalan dalam teknologi mesin pesawat militer berdaya dorong tinggi dan efisiensi ekstrim, area yang selama ini menjadi salah satu tantangan terbesar industri dirgantara mereka. Pada akhirnya, pertarungan antara B-21 Raider dan Xi'an H-20 bukan sekadar adu besar dimensi atau kecanggihan desain di atas kertas. Keunggulan sejati Amerika Serikat terletak pada puluhan tahun pengalaman operasional yang telah mendarah daging. Sementara Cina masih harus membuktikan apakah raksasa mereka mampu terbang menembus radar tanpa terdeteksi. Karena dalam perang modern, menjadi yang terbesar tidak ada artinya jika Anda menjadi yang pertama kali terlihat.